Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Ngopijang, ngobrol perihal iman jenarian Kang. Oke, warga salam. Sebelumnya sebelum melaksanakan syuting ini, kita sudah melaksanakan juga yang namanya protokol kesehatan ya. Jadi protokol kesehatan kita di sini sekarang kita di sini sudah memakai face shield dan juga ibu di sebelah saya, Ibu Wida, sudah memakai face shield juga ya. Dan juga kita ini di sini semuanya menjaga jarak ya. Nah, terus sekarang kita itu jangan lupa untuk memakai hand sanitizer. Punten Bu, mari kita pakai hand sanitizer dulu. Nah, buat warga salam, pokoknya jangan lupa untuk memakai protokol kesehatan kalau kemana-mana ya. Kalau keluar itu harus pakai masker selalu dan juga selalu memakai hand sanitizer. Oke, Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Nah, ini sekarang kita lagi bersama dengan Bu Wida Ningsih. Nah, Bu Wida ini dari Penyuluh Agama Islam Kota Bandung. Oke, jadi sekarang ini Bu, kita bakal membahas tentang amalan apa aja sih yang bisa dilakuin oleh wanita yang haid di bulan suci Ramadan. Ya, enggak, insya Allah. Oke, sekarang saya mau langsung aja bertanya nih, karena lumayan banyak nih Bu pertanyaannya, ada beberapa. Insya Allah kita sharing ya. Nah, sekarang tapi kita ini bakal nyeritain dulu nih, haid itu apa sih Bu? Nah gitu. Dalam kitab Ar-Risalah Dima, haid secara bahasa artinya mengalirnya sesuatu. Sedangkan secara istilah adalah ada darah yang keluar dari rahim perempuan itu seorang wanita secara alami tanpa sebab apapun dengan siklus tertentu. Nah, itu teh haid. Nah, boleh diperhatikan, setiap wanita pasti itu tamu istimewanya per bulan. Yeah. Siklusnya tertentu ya. Yeah. Betul-betul sudah menjadi siklus rutin. Yeah. Nah, itulah arti haid secara bahasa dan secara syariat istilah. Oke, jadi haid itu mungkin secara siklus wanita bakal ada di setiap mungkin bulannya ya setiap bulannya. Oke, nah yang kedua nih ada kenapa wanita mengalami haid? Nah itu ada pertanyaan gitu tuh. Kenapa? Ya? Yang pertama kita tanyakan kenapa, itu memang sudah ketentuan Allah. Karena wanita diciptakan istimewa. Ya. Kenapa wanita haid? Karena itu yang pertama ketentuan Allah, yang keduanya yaitu wanita punya rahim. Ya. Ada kan rahim? Nah, setiap dinding rahim itu ada penebalan pembuluh darah yang betul-betul penebalan. Itu ada sel telur yang diproduksi oleh wanita. Lalu ketika tidak terjadi pembuahan itu akan meluntur sesuai dengan siklusnya, karena tidak pembuahan apa? Ketika kalau ada sperma masuk, itu akan terjadi pembuahan, itu yang akan dinamakan hamil. Nah, sedangkan menstruasi karena tidak ada pembuahan, sedangkan sel telurnya tetap diproduksi, meluntur seiring berjalannya waktu. Oh, jadi gitu. Nah, jadi ketika seorang wanita yang sudah akil balik, Bu. Imam mazhab mengatakan ukuran wanita yang usia wanita 9 tahun sudah mendapatkan haid. Pasti itu. Udah sepakat para ulama imam mengatakan di usia wanita 9 tahun sudah akan mendapatkan haid. Tapi itu Bu, untuk yang 9 tahun wanita ya, ukurannya itu teh apakah semua wanita itu sama nih 9 tahun apa gimana Bu? Kalau di aturan kitabnya seperti itu 9 tahun, tapi gimana hormonnya masing-masing? Iya. Mungkin sekarang karena food kita, makanan kita sudah gizinya tinggi mungkin ya. Sekarang anak SD, kelas 4 SD pun sudah haid. Oh, bahkan bisa gitu ya? Dulu ketika zaman kami masih 90 tahun 90-an, ibu pun dapatnya ketika kelas 2 SMP. Itu kan udah lebih dari 9 tahun ya. Sedangkan putra-putri kami sekarang ya kembali lagi pada aturan
Imam 9 tahun pun mereka udah dapat. Anak SD sekarang teh. Iya, Mungkin iya. karena foodnya ya, makanannya yang mengandung hormon banyak, otomatis 9 tahun pun sudah terjadi haid. Anak SD itu teh. Pokoknya patokannya di 9 tahun aja gitu ya. Ketika 9 tahun sudah mendapatkan haid, disitulah kita tekankan putra-putri kita, anak perempuan, betul-betul melaksanakan syariat Islam. Jadi kalau kata orang Sunda, tidak bisa lalawora lagi kalau melaksanakan ibadah gitu Iya, ya. iya. Oke. Nah, jadi untuk wanita mungkin di 9 tahun Nah, yang pertama kali disebut karena- balik ya. Akil baliknya di 9 tahun. Wanita lebih dulu daripada Laki-laki. Mungkin laki-laki berapa? 15 tahun ya kalau nggak salah. Ya, laki-laki 15 tahun ditandai dengan mimpi basah. Mimpi basah kalau cowok. Perempuan kan dari perubahan postur pun kan sudah mulai ini. Yang paling utamanya yaitu haidnya. Oke, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya. Warga Salam, ada kenapa haid membatalkan puasa pada perempuan? Nah, kalau diceritakan ini bukan lagi membatalkan, tapi ini udah larangan secara syariah. Oh, iya. Jadi bukan membatalkan. Orang yang berhaid tidak boleh puasa. Terus larangan syariat etama. Dari sananya. Dari sananya. Bukan kalau membatalkan mah kalau kita sedang berpuasa membatalkan, tapi otomatis itu mah setos syariatnya ketika wanita sedang haid diharamkan untuk puasa, seperti halnya diharamkan ihram, diharamkan berhaji, dan diharamkan untuk memegang mushaf Al-Qur'an. Oh, jadi Janten larangan. bukan membatalkan. Tapi itu mah tos janten larangan. Tapi secara suka ada syariat. gini Bu, yang kan perempuan ini kan berpuasa nih Bu, Iya. dari subuh kan Iya. sampai, nah tahu-taunya nih setelah asar atau hampir mau buka nih, nah baru keluar haid. Aha. Nah itu kayak gitu, puasanya itu gimana Bu, nilai puasanya? Jelas, tetap bernilai seperti halnya orang berpuasa. Karena pada saat itu bukan berarti kadang-kadang kan banyak makin anak remaja suka bilang, aduh lebarnya di subuh jam Iya. 4 kita udah batal, capek-capek. Nggak ada istilah capek-capek. Semuanya tidak ada hal yang sia-sia. Jadi semuanya itu dinilai ya? bernilai ibadah. Oke. Semuanya bernilai ibadah. Jadi jangan merasa sia-sia yang Ya, udah insya berpuasa. Allah, tidak. Allah mah maha mencatat. Tidak Iya. ada yang sia-sia. Maha adil ya. Maha adil. Semuanya tak ada yang sia-sia. Amalan kalian. Nah, sekarang ada pertanyaan selanjutnya, apakah ada amalan yang khusus bagi wanita haid di bulan Ramadan? Banyak amalannya. Ada apa aja, Bu? Pokoknya selain memegang mushaf Al-Quran. Oh, selain. Selain memegang mushaf Al-Quran, amalan bisa kita kerjakan. Bade biru walidain sifatnya, kita berbuat baik kepada orang tua, boleh, mangga. Yang bersifatnya zikir kita berpahala juga. Kita membantu orang, berpahala juga. Kita mengajarkan satu huruf dalam Al-Quran dalam bentuk zikir, itu berpahala. Jangan khawatir banyak, jangan sampai rugi ya, saya nggak taraweh, saya nggak ikut tadarus, padahal masih segudang amalan-amalan yang bisa dikerjakan oleh kita. Pokoknya selain membaca mushaf Al-Quran, semua amalan yang wanita haid kerjakan, bingkai semuanya dengan ibadah, diniatkan semuanya dengan ibadah. Insya Allah tak ada yang sia-sia. Betul. Kecuali pokoknya mah dipegang semua bernilai ibadah. Tidak ada halangan bagi wanita haid. Tidak ada pesimis dari diri wanita haid ketika sedang haid. Duh, saum gini sayang ya. Pahala apa yang saya dapatkan? Sama pahalanya. Masih banyak yang harus kita kerjakan, amalan-amalan yang ya. Kita diam di sini sambil nonton Hafid Indonesia, kan kita mendengarkan Al-Quran pun Berpahala. yang besar Iya. buat kita gitu. Jangan khawatir, banyak amalannya, segudang. Oh, jadi masih banyak tuh Masih banyak. warga Assalam mungkin yang mikirin kalau kita lagi haid mungkin apa ya, kan yang lain puasa, kita ngapain gitu. Nah, Masih banyak. itu masih banyak seperti kayak tadi zikir, dan mungkin baik ke orang tua sama nonton kayak hafiz Quran juga itu dapat pahala. Oke. Nah, ada pertanyaan terakhir nih, Bu. Pertanyaan terakhir, nilai pahala bagi perempuan haid apakah sama dengan saat berpuasa? Sama. Sama. Karena
perempuan diciptakan oleh Allah sangat istimewa. Perempuan diberi jatah tamu istimewa setiap bulan, yang namanya haid itu bukan untuk apa-apa. Sama pahalanya. Kita seorang perempuan, kalian putra-putri asalam semuanya, ketika saum Ramadan kalian tidak saum pun, kalian bisa membantu bunda kalian menyiapkan makanan sahur. Iya. Bisa juga menyiapkan hidangan untuk berbuka untuk anggota keluarga. Itu pahalanya sama. Tapi jangan khawatir juga. Bu, yakin kan dia mah punya pahala puasa? Kalau saya kan nggak puasa, pahalanya seperti apa? Sama halnya dengan orang yang berpuasa. Jadi sama gitu ya, Bu? Sama halnya. Oke. Tidak boleh pesimis juga, tetap tidak boleh pesimis, itu sama. Sama. Istimewa justru kita, istimewa. Oke, jadi mungkin seperti ada juga yang kayak haid ya, Bu? Kayak dia tuh untuk sebagai mencicipi makanan untuk berbuka untuk keluarganya. Boleh, Nah, itu. jadi lebih dihidangkannya lebih lezat. Nah, ya? itu boleh. dapat pahala juga di situ ya. Pahala. Oh. Tapi biasanya kalau untuk urusan cicip-mencicip, ibu-ibu atau kalian pun putra-putri, biasanya ketika saum Allah berikan keistimewaan, sudah ada takaran-takaran tersendiri. Terus punya perkiraan tersendiri, ini segini. Nanti ketika pas buka puasa kita cicip teh, oh alhamdulillah kok pas ya lezatnya. Iya. Padahal kan Padahal. hanya naluri kita. Nah, gitu. Wah, masya Allah, itu mah luar biasa lah pokoknya. Alhamdulillah, mungkin Bu semua pertanyaan kita sudah jelaskan. Iya, sudah ditanyakan juga kepada Ibu Wida. Nah, mungkin segitu aja yang bisa saya tanyakan dan Ibu sampaikan mungkin ya. Mohon. Nah, terima kasih banyak kepada Bu Wida ini mah menyempatkan datang ke podcast Ngopi Jang di SMA Asalam ini. Siap, insya Allah. Oke, jadi mohon maaf. Oh iya, mangga, Bu. sayangnya kalau misal kurang puas, kita bolehlah di darat lagi. Insya Allah untuk putra-putri Asalam, khususnya untuk putri, ya. jangan khawatir. Banyak segudang amalan di bulan Ramadan. Ya, oke. Terima kasih Ibu. Mangga. Dan buat warga Asalam jangan lupa di subscribe YouTube SMA Plus Asalam Bandung. Juga share video ini ke semua sosmed kalian. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Be strong.